Gambarnya begini ya Ki, pecah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi gambar isometrik instalasi perpipaan pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung kelas 12 DPIB semester ganjil. Kegiatan belajar pada materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip gambar isometrik instalasi perpipaan. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan gambar isometrik instalasi air bersih dan kotor. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami prinsip gambar isometrik instalasi perpipaan. 2. Menerapkan prosedur pembuatan gambar isometrik. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian isometrik instalasi perpipaan. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan pembuatan gambar rencana instalasi saluran air limbah. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan rencana septic tank untuk ukuran rumah tinggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yaitu bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatan agar supaya bangunan gedung yang dibangun dapat dipakai, dihuni, dan dinikmati oleh pengguna. Perlu dilengkapi dengan prasarana lain yang disebut prasarana bangunan atau utilitas bangunan. Utilitas bangunan merupakan kelengkapan dari suatu bangunan gedung agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal. Di dalam bangunan gedung itu harus penghuninya itu merasa nyaman, aman, dan sehat. Ruang lingkup dari utilitas bangunan diantaranya sistem plumbing, air minum, sistem plumbing, air kotor, sistem plumbing, air hujan, sistem buangan sampah. Karena plumbing merupakan bagian dari utilitas bangunan, maka tujuan penempatan plumbing dalam suatu bangunan gedung juga agar penghuni bangunan tersebut merasa aman, nyaman, dan sehat. Sedangkan air adalah unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja karena sekitar 65-80% dari tubuh manusia terdiri dari cairan, tetapi juga karena di dalam air itu terdapat berbagai mineral dan untuk menjaga kesehatan manusia. Air juga merupakan tempat hidup binatang-binatang air, mulai dari ikan sampai mikroorganisme. Mikroorganisme yang hidup di dalam air sangat bermacam-macam. Ada yang patogen atau membahayakan bagi kesehatan manusia, dan ada yang tidak patogen. Di samping sebagai kebutuhan hidup juga sebagai media atau sarana penularan sejumlah penyakit menular, terutama penyakit-penyakit perut yang tergolong dalam waterborne disease seperti tipes, kolera, gastroenteritis adalah penyakit-penyakit dapat berkembang dan ditularkan melalui air. Cara membuat septic tank yang benar dan baik. Konstruksi septic tank ada disekat dengan dinding bata dan di atas diberi penutup dengan pelat beton dilengkapi penutup kontrol dan diberi pipa hawa T dengan diameter 1,5 in. Menjadi hubungan agar ada udara atau oksigen ke dalam septic tank yang bertujuan untuk bakteri-bakteri menjadi subur sehingga bakteri itu menjadi pemusnah kotoran atau feses yang masuk ke dalam bak penampungannya. Kenapa bakteri dibiarkan subur? Ya,
Karena bakteri pada septic tank itu dapat dimanfaatkan untuk pemusnah kotoran atau tinja pada bak penampungan. Fungsi septic tank yaitu menjadi penampung air limbah dan proses penghancur kotoran-kotoran yang masuk. Air limbah ini mengalir ke rembesan atau sumur peresapan yang jaraknya tak jauh dari septic tank. Begitu juga penempatan septic tank, tak terlalu jauh dari WC atau water closet. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan konstruksi septic tank yang benar dan baik adalah sebagai berikut. Septic tank dapat dipakai secara individu maupun bersama, sampai dengan 5 rumah. Jika menggunakan sumur resapan atau bidang resapan tergantung dari ketersediaan lahan. Jika dipakai untuk pemakaian lebih dari 5 rumah, bidang resapan yang dibutuhkan akan membutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang luas ini, dibangun suatu filter untuk menggantikan fungsi bidang resapan. Konstruksi dan ukuran tergantung pada tinggi muka air tanah dan jenis tanah. Jarak dengan sumur air bersih lebih besar daripada 10 meter kubik, hanya dipakai untuk pelayanan sampai 5 rumah. Konstruksi rembesan terdiri dari pelapisan dari macam-macam bahan dari pasir, diantaranya dipasang ijuk, kemudian dipasangkan kerikil atau split, dipasangkan lagi ijuk di atasnya, diberi pasangan batu karang yang berongga, diberi ijuk lagi, dan pasir kembali, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan, sekeliling lubang itu harus diberi ijuk. Pipa paralonnya itu berdiameter 2,5 in yang di dalam rembesan diberi lubang-lubang untuk memudahkan penyebaran air limbah yang mengalir dari septic tank ke rembesan. Jika akan memasang sumur pompa atau jepam agar dipasang lebih dari 10 meter dari penempatan septic tank pada rembesan untuk menghindari infiltrasi air limbah dari rembesan. Bak kontrol adalah bak kecil yang terpasang di antara pasangan saluran air kotor, ya. Gunanya menjadi pengontrol setiap saat jika saluran air kotor terjadi hambatan atau terjadi genangan air yang tak kita inginkan. Ya, bak kontrol itu penutupnya menggunakan cor beton bertulang dilengkapi dengan besi pegangan untuk membukanya. Demikianlah materi tentang materi kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.